Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Chelsea Maharani Ayal, NPM 12114201250195. Saya mahasiswa dari program studi ilmu keperawatan kelas A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dan sistem integumen. Kedua sistem ini memiliki peran penting terutama dalam mendukung fungsi pergerakan, perlindungan tubuh, serta menjadi dasar dalam praktik keperawatan klinis. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Sistem ini berfungsi sebagai penopang bentuk tubuh, memungkinkan pergerakan dan melindungi organ-organ vital. Anatomi sistem muskuloskeletal yang pertama, tulang. Tulang adalah jaringan ikat yang keras yang tersusun dari sel tulang, kolagen, dan mineral seperti kalsium dan fosfat. Ada 206 tulang pada orang dewasa. Jenis tulang yang pertama, tulang panjang atau femur humerus, yang kedua tulang pendek atau carpal tarsal, yang ketiga tulang pipi atau tulang tengkorak tulang dada, yang keempat tulang tidak beraturan atau vertebra. Struktur dasar tulang yang pertama epifis, ujung tulang, yang kedua diafis, batang tulang, yang ketiga periosteus, lapisan luar, yang keempat sumsum tulang, merah pembentukan darah, dan kuning lemak. Fungsinya sebagai penopang tubuh, melindungi organ dan produksi sel darah. Ini merupakan gambar anatomi tulang pada sistem muskuloskeletal. Yang kedua, otot rangka. Otot merupakan jaringan yang memiliki kemampuan berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan pergerakan tubuh. Jenis otot yang pertama, otot rangka atau skeletal muscli, merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Yang kedua, otot polos atau smooth muscli, merupakan otot tidak berlurik atau involunteer. Yang ketiga, otot jantung atau cardiac muscli, merupakan otot lurik yang disebut juga otot serat lintang atau involunteer. Fungsinya sebagai menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan menghasilkan panas. Ini merupakan gambar anatomi otot rangka pada sistem muskuloskeletal. Yang ketiga, sendi. Sendi adalah titik pertemuan antar dua tulang atau lebi yang memungkinkan tubuh untuk bergerak dan memberikan fleksibilitas. Berdasarkan pergerakannya, sendi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sendi mati atau sinartrosis, yang kedua sendi kaku atau amilfratosis, yang ketiga sendi gerak atau diartrosis. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi geser, gerakan antar tulang satu menggeser yang lainnya, yang kedua sendi engsel, bergerak satu arah, yang ketiga sendi gulung, gerakan elips tanpa memutar, yang keempat sendi pelana, bergerak 2 arah, yang kelima sendi peluru, bergerak ke segala arah, yang keenam sendi putar, gerakan berputar di bagian ujung tulang lainnya. Fungsi sendi adalah memungkinkan pergerakan, memberikan fleksibilitas, serta menopang struktur tubuh. Ini merupakan gambar anatomi sendi pada sistem muskuloskeletal. Yang keempat, ligamen adalah pita kuat dari jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang untuk menstabilkan sendi dan organ tubuh. Ini merupakan gambar anatomi ligamen pada sistem muskuloskeletal. Yang kelima, tendon. Tendon adalah jaringan ikat fibrosa yang buat dan mirip tali yang berfungsi menghubungkan otot ke tulang. Ini merupakan gambar anatomi tendon pada sistem muskuloskeletal. Fisiologi sistem muskuloskeletal yang pertama, fungsi tubuh, yaitu menopang tubuh, melindungi organ dalam seperti otak oleh tengkorak dan paru-paru oleh tulang rusuk. Membentuk sel darah merah dan putih di sumsum tulang merah.
menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfat. Yang kedua, fungsi otot, yaitu menjaga postur tubuh, menghasilkan panas tubuh atau termogenesis, mendukung sistem sirkulasi melalui otot polos, pembuluh darah, dan otot jantung. Yang ketiga, mekanisme gerakan. Gerakan tubuh terjadi melalui impuls saraf dari otak dikirim melalui sistem saraf ke otot. Otot berkontraksi dan menarik, tulang bergerak pada titik sendi. Yang keempat, interaksi dengan sistem lain, yaitu sistem saraf mengontrol kontraksi otot, sistem sirkulasi membawa oksigen dan nutrisi ke otot, sistem endokrin mempengaruhi kekuatan tulang, misalnya hormon, paratiroid, dan estrogen. Yang kedua, saya akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ tubuh terluar yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan saraf. Sistem yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasi hewan terhadap lingkungan sekitar. Anatomi sistem integumen yang pertama, kulit. Kulit tersusun menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit terluar pada tubuh Anda. Epidermis melindungi tubuh dari kerusakan, menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan mengandung melanin yang menentukan warna kulit Anda. Yang kedua, dermis. Dermis adalah lapisan tengah kulit yang tebal, terletak di bawah epidermis dan di atas lapisan subkuntan atau lemak. Ada 2 lapisan dermis, yaitu dermis retikuler yang adalah lapisan terbawah dermis. Lapisan ini tebal dan mengandung pembuluh darah, kelenjar, folikel rambut, sistem limpatik, saraf, dan sel lemak. Yang kedua, dermis papiler adalah lapisan teratas dermis Anda. Lapisan ini jauh lebih tipis. Lapisan yang terdiri dari serat kolagen, sel fibrolas, sel lemak, pembuluh darah, serabut saraf, reseptor sentuhan, dan sel-sel yang melawan bakteri. Yang ketiga, hipodermis. Hipodermis adalah jaringan subkuntan. Hipodermis adalah lapisan kulit terbawah di tubuh Anda. Fungsi hipodermis melindungi tubuh, menyimpan energi, dan menghubungkan kulit dengan otot dan tulang. Lapisan hipodermis meliputi yang pertama jaringan adiposa, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga saraf. Ini merupakan gambar dari anatomi kulit yang tersusun dari 3 lapisan sistem integumen. Yang kedua, rambut. Rambut adalah salah satu komponen utama dari sistem integumen, yaitu lapisan terluar tubuh yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar-kelenjar. Struktur rambut yang pertama, keratin lunat yang terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu pada bagian medula rambut. Yang kedua, keratin keras terdapat pada kuku, kutikula, korteks, dan rambut. Ini merupakan gambar anatomi rambut pada sistem integumen. Yang ketiga, kuku atau nail. Kuku Anda melindungi ujung jari tangan kaki Anda. Anatomi kuku terdiri dari yang pertama, lempeng kuku, bagian keras kuku yang dapat Anda lihat. Yang kedua, dasar kuku, kulit di bawah lempeng. Yang ketiga, kutikula, kulit tipis di dasar lempeng kuku. Yang keempat, lunula, bagian berwarna putih berbentuk bulan pada lempeng kuku Anda. Ini merupakan gambar anatomi kuku pada sistem integumen. Fisiologi sistem integumen yang pertama, perlindungan. Kulit yang melindungi tubuh dari angin, air, dan sinar ultraviolet atau UV. Yang kedua, fungsi sensorik. Epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik khusus yang mendeteksi sentuhan, suhu permukaan, dan rasa sakit. Yang ketiga, termoregulasi. Proses tubuh mempertahankan suhu inti internal yang stabil dan sesuai kehidupan. Yang keempat, sintesis vitamin D atau sinar UV yang mengubah 7-dehidrokolesterol di kulit menjadi vitamin 3 yang penting untuk metabolisme kalsium. Demikian penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dan sistem integumen. 2 sistem ini memiliki peran penting dalam menunjang struktur, pergerakan, dan perlindungan tubuh manusia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.